Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV. Kali ini hadir dengan tema keimanan, doa dan juga zikir yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kali ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan beliau sudah bersama kita di studio. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifallakum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum? Ana juga sehat Ustaz. Mudah-mudahan juga para berbeda, pemirsa Ustaz. berbeda ya. Batik khas mana ini Ustaz? Ini khas Jember ini. Khas Jember Ustaz. Iya, Masya nah. Allah. Gimana? Warnanya Cocok sekali, ya, Masya insyaallah. Barakallahu fikum. Taib ya, ini salah satu kekayaan budaya Indonesia Ustaz ya. Iya, Taib. naam. Ya, sekali lagi wafikum barakallahu Ustaz, kita sampaikan terima kasih untuk Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan telah meluangkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember di kesempatan kali ini. Dan kita juga berharap antum pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada siap bersama kami bermajelis insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita juga undang yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, monggo silakan di line telepon 0331 544 6087. Dan kita ingatkan bagi yang ingin bergabung, pemirsa atau pendengar, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Bagi yang belum berkesempatan bertanya secara langsung, bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kali ini kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang turut merelay program kita kali ini, diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, kita akan persilahkan kepada pemateri kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadal Ustaz. Naam, syukran. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua serta membimbing kita di atas jalan kebenaran dan menanamkan dalam diri kita kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli ahad illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh umat manusia, kecuali dari diriku. Ketika Rasulullah mendengar pertanyaan atau ketika Rasul mendengar perkataan Umar bin Khattab tersebut, ketika itu Rasul langsung menjawab, "Tidak ya Umar, sampai diriku menjadi orang yang lebih kamu cintai dari dirimu sendiri." Tatkala itu Umar merubah redaksi perkataannya sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli ahad hatta min nafsi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh umat manusia sampai dari diriku sendiri.
Maka kata Rasulullah SAW, Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, benar yang kau ucapkan. Para misal rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada, siapa yang tidak mencintai Rasulullah? Siapa yang tidak mencintai Rasulullah, berarti dia bukan orang yang beriman pada Rasulullah. Dan tidak beriman pada Rasulullah tentu tidak beriman pada Allah. Kecintaan kepada Rasulullah merupakan syarat keimanan, syarat sahnya iman. Oleh karena itu, mencintai beliau merupakan hal yang wajib. Berdasarkan hadis yang mulia dan hadis yang lain serta ayat Al-Quranul Karim, ya, yang memintakan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Beliau yang lebih utama, lebih mulia untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Kan tapi yang menjadi PR kita semua, yang menjadi kewajiban kita semua, dan setiap orang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada Rasulullah, dia berkewajiban untuk membuktikan cinta tersebut dalam kehidupan, di dalam melaksanakan syariat Islam, dan di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Allah tidak menuntut sekadar mengucapkan saja. Bahkan bila ucapan tidak sesuai dengan realita dan kenyataan, maka tidak ada artinya. Semua orang bisa berkata saya cinta Rasulullah, tapi yang sulit adalah membuktikan cinta. Yang sulit adalah berkorban demi cinta. Apa yang telah kita korbankan untuk mencintai Rasulullah? Apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan cinta yang tulus pada Rasulullah? Sudahkah kita orang-orang yang menjaga solat 5 waktu, tepat waktu, beserta rukun, syarat dan segala tata caranya sesuai dengan tuntunan beliau? Sudahkah kita orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan zikir dan baca Al-Quran sebagai bukti cinta pada Rasulullah? Sudahkah kita orang-orang yang bergegas untuk melakukan ketaatan? Sudahkah kita orang-orang yang memperbaiki akhlak dan dirinya, mencontoh Nabi dalam berakhlak, beretika, bermoral? Sudahkah kita mencontoh Nabi dalam kesungguhan beliau beribadah, mengenal Allah? Sudahkah kita memiliki semangat untuk mempelajari sunnah beliau? Atau sebaliknya, kecintaan hanya terdapat dalam lisan kita, tapi tidak ada bukti yang nyata dalam perbuatan dan kehidupan kita? Allah menginginkan kejujuran kita dalam mencintai Rasulullah. Allah menuntut kita untuk jujur dan berkorban dalam mencintai Rasulullah. Dan bukti kecintaan yang tulus adalah kesungguhan kita di dalam meneladani beliau, dalam mempelajari syariat Islam, di dalam mempelajari tauhid, di dalam mempelajari sunnah, di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan, pedoman, petunjuk yang diajarkan beliau. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah SAW, mewaspadai segala perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak ada tuntunannya, yang bertentangan dengan sunnah beliau, yang dikenal dalam istilah agama kita seluruh perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnahnya. Para rahimakumullah, di akhirat, di alam barzakh, kita akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya, siapa nabimu? Bukan sekedar mengetahui namanya, tapi jawaban tersebut adalah hasil dari pelaksanaan terhadap keimanan dan keyakinan kepada Rasulullah. Jika dia mengatakan di dunia Rasulku, Nabiku lah Muhammad, tapi dia tidak mengikuti tuntunannya di alam barzakh, tatkala ditanya mungkar wa nakir, siapa nabimu, dia tidak akan bisa menjawab. Maka persiapkanlah jawaban tersebut dengan amalan dan ketulusan cinta di dalam mengikuti, meneladani Rasulullah SAW.
dan mewaspadai serta meninggalkan seluruh perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama ini. Semoga ini menjadi renungan kita semua dan semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul dan juga mewaspadai serta meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka untuk mengawali perjumpaan kita dalam program live interaktif kali ini. Sekali lagi kita undang Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan M. Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan saat ini. Silakan line telepon sudah dibuka 0331 544 6087. Tapi sebelum kita terima penelpon di jalur 5446087, Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama, Ustadz, ini dari Saudara Sigit Hadi Purnomo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum. Ustadz, Anda mau tanya masalah zikir dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca setelah sholat subuh dan maghrib sebanyak 10 kali. Nah, ini yang betul memakai yuhyi wa yumitu atau tidak, Ustadz? Dan apakah perbedaannya? Nah, kalau tidak memakainya, apakah perbedaannya kalau tidak menggunakannya, Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sigit ya Hadi Purnomo di Jawa Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Zikir yang redaksinya La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca ya 10 kali setelah sholat maghrib atau juga setelah sholat subuh. Ini yang terdapat dalam hadis yang sahih menjelaskan hal itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada tambahan yuhyi wa yumit? Ya. Di dalam riwayat yang sahih tidak ada tambah yuhyi wa yumit. Ya. Tidak diragukan Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. Ya. La ilallah wahdahu la syarika lahul mulku hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Dia. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya Allah memiliki seluruh kekuasaan, kerajaan dan pujian. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena sesungguhnya ucapan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu telah mencakup Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Akan tapi dalam redaksi tersebut tidak terdapat ya kalimat yuhyi wa yumit, maka lebih utama tentunya kita mencukupkan dengan redaksi yang sahih. Dan juga zikir ini merupakan ya di antara zikir yang sudah seharusnya kita ucapkan setiap hari, ya tidak kurang dari 100 kali. Karena barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh sangat besar pahalanya, sehingga tidak ada orang yang lebih mulia, lebih banyak mendapatkan kebaikan pada hari tersebut seperti dia, kecuali orang yang melakukan ibadah atau zikir yang lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Saudara Sigit Hadi Purnomo di Jawa Barat. Baik Ustaz, sudah ada penelpon pertama kita dari Ibu Rahma di Jakarta Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan masahlan. Silakan Ibu Rahma pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini sekarang ini lagi galau Ustaz. Saya menghadapi ibu saya yang sudah sepuh kan Ustaz ya. Lagi keadaannya ini menurun gitu Ustaz. Keadaan apa nih Bu? Fisik? Sakit fisik. Kondisi fisik ya? Terus kan dia sudah pikun gitu Ustaz ya. Jadi sekarang ini apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk ibu saya ini tadi? Saya kan baca yang tadi Ustaz zikir, saya baca istighfar, saya talqini apa gitu Ustaz. Iya. Jadi maksud saya, jadi yang lebih utama saya ke ibu saya tadi detik-detik ini itu apa gitu Ustaz? Tidak sadar kadang-kadang iya gitu bangun cuma matanya doang. 2 hari nih gini nih Ustaz. Asalnya enggak sholat kan nih biasanya biar di tempat tidur dia tetap mau sholat gitu. Ya.
Apa itu kok Ustaz? Saya kalau pagi ini tadi kan kadang-kadang bingung capek, ndak saya wudui gitu Ustaz. Kalau waktu pagi saya bersih semua saya wudui. Nah, Berarti kadang beliau pikun, kadang ingat Ya. Ibu. Banyak pikunnya, sudah 9 Sudah gitu. banyak pikunnya. Ya. iya. Taib. Itu saja Ibu Rahma pertanyaannya. Tolong ya Ustaz jawaban Ustaz saya lagi Nah, sekarang ya. Syukran, jazakallah khairan. baik. Barakallahu fiik. Terima Nah, fikir barak. kasih Ibu Rahma di Jakarta Timur. Nah, Sudah umur Ya. 90 lebih Ustaz. subhanallah. Nah, ya, terima kasih kepada Bu Rahma di Jakarta Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertama yang harus Ibu sadari bahwa keberadaan orang tua, terutama ya ibu, yang berbakti kepadanya adalah 3:1 kan begitu ya. Dan hadis sebutkan ya Rasulullah, siapa orang yang lebih utama ya untuk aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Ibumu yang keempat baru ayahmu. 3:1. Maka keberadaan ibu Bu Rahma bersama orang tuanya, ibunya ya, di umur senja yang sudah 90 tahun ini adalah kebaikan. Kesempatan bagi Bu Rahma untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pintu berbakti kepada orang tua ini, pintu menuju surga semakin terbuka luas bagi Bu Rahma dan keluarga. Ya, maka tidak perlu galau. Ya. Jangan melihat sisi negatifnya, tapi sisi positifnya. Tatkala itu kita bisa bermuhasabah, bisa untuk sejenak ya merenungi dan menghayati dan melihat kembali ke belakang 90 tahun atau mungkin ya 80 tahun yang silam. Tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bayi, dibesarkan. Subhanallah. Ya. Sungguh nikmat yang sangat mulia. Kebaikan demi kebaikan yang tidak hentinya diberikan kepada kita. Kesempatan terakhir bagi Bu Rahma ya untuk berbakti, memberikan yang terbaik. Tidak perlu galau. Perbanyak zikir kepada Allah. Ya, perbanyak membaca Al-Qur'an dan baca tentang hadis-hadis atau ayat tentang keutamaan birrul walidain. Ya, ini Allah inginkan kebaikan bagi Bu Rahma, bukan kejelekan. Akan menguji kesabaran kita dalam berbakti pada orang tua. Maka yang paling utama adalah memberikan yang terbaik semampu kita. Ya, dan kita mampu melakukan hal itu. Jika seandainya dia masih sadar dan bisa akan sholat, ya segera diwudukan, dituntun untuk sholat. Kemudian perbanyak ibu talkinkan kepadanya 5 ucapan, yang kelima ucapan tersebut diawali dengan tahlil la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan itu akhir dari perkataannya dari dunia ini, maka neraka tidak akan menyentuh dia. Apa itu? Dan ini juga pesan bagi kita semua. Yang pertama ucapannya la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wal hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. 5. Maka perbanyak ucapkan, talkinkan kepada dia. Mudah-mudahan tatkala mungkin ya ajalnya datang, itu yang diucapkan dia. Sehingga dia tidak akan disentuh api neraka. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Jadi itu yang Ibu lakukan. Memohon kepada Allah. Berdoa yang terbaik. Jangan sampai terbesit di hati ya kejelekan. Berbaik sangka kepada Allah. Inilah ya bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Ya. Maka bersyukur kepada Allah masih bisa menjumpai orang tua di akhir kehidupannya dan bisa memberikan yang terbaik. Ya. Dan keberkahan dan rahmat itu akan kita rasakan. Ya, mudah-mudahan Ibu sabar
dan juga tabah dalam menghadapi kondisi yang seperti ini jalan yang terbaik, pintu yang luas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk Ibu Rahma di Jakarta Timur. Sekali lagi mengetuk pintu rahmat Allah dengan berbakti kepada orang tua Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, kita sapa penelpon kedua kita Ustaz. Ini dari Riau ada Ibu Rosmi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya Ustaz. Saya membaca di buku Zikir Pagi Petang, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, membaca ayat kursi dan membaca surat Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq dan membaca An-Nas, dan diampuni segala dosanya walaupun sebanyak di lautan. Apa adakah hadisnya yang mengatakan demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Ini dalam zikir pagi petang Ibu ya, yang Ibu tanyakan ya. Ya. Bukan setelah sholat ya? Ya. Saya baca di buku Zikir Pagi Petang. Doa siap salat fardu gitu. Ya. Baik. Baik Ibu. Fardu, saya baca itu, dan berapa banyak pun dosanya sebanyak beli di lautan akan diampuni oleh Allah. Baik. Ya. Kita adalah penghuni surga. Apa ada hadisnya Ustaz? Baik Ibu Rosmi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih kepada Bu Rosmini ya. Rosmi di Riau. Rosmi, naam, di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi membaca ayat kursi, kemudian tambah dengan surat Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya setelah salat fardu. Dan ini termasuk ya zikir yang diucapkan juga di pagi dan di petang hari. Di situ disebutkan tadi, barang siapa yang membacanya maka akan diampuni dosanya, kendati ya dosanya itu begitu banyak sekali. 6 terdapat ya hadis yang menjelaskan hal itu. Jadi membaca ayat kursi di penghujung salat atau setelah salat fardu ini merupakan salah satu sebab ya keselamatan seorang hamba, sehingga tidak ada ya jarak antara dia masuk surga kecuali al-maut, meninggal. Artinya begitu dia meninggal dan dia membaca surat tersebut, maka dengan izin Allah rahmat dia akan masuk surga. Dan begitu juga ya membaca yaitu satu paket tadi, yaitu ayat kursi, kemudian Qulhuwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul 3 kali juga ya seperti ya apa yang diutarakan atau yang disampaikan Ibu Rosmi tadi, dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kendati dosanya ya begitu banyak. Nah, jadi memang ini merupakan zikir yang sahih diucapkan di penghujung salat sesolat fardu ya, dan juga merupakan zikir diucapkan di pagi dan di petang hari. Nah, dan termasuk juga zikir yang diucapkan sebelum tidur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat kursi dan juga membaca ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, 3 kali, kemudian begitu membaca ya masing-masing ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian dia meniupkan ya ke telapak tangannya, kemudian mengusap dengan telapak tangan tadi ya sekujur tubuhnya. Nah, ini semua adalah zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, untuk dosa yang diampuni ini segala jenis dosa atau memang dosa-dosa yang kecil saja Ustaz? Ya, para misal rahimakumullah. Terdapat dalam hadis ya keutamaan barang siapa yang melakukan hal ini akan diampuni dosanya, kan begitu ya. Nah, ini hadis tentunya hadis yang mengandung yaitu al-wa'ad, yaitu janji. Tapi para ulama menyebutkan tentunya amalan-amalan yang seperti itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya seorang harus bertobat kepada Allah. Ini. Kemudian juga jangan kita ya
salah dalam memahami hadis-hadis atau ayat yang menjelaskan keutamaan bahwa kebaikan menghapuskan kejelekan. Di sini ya para ulama menyebutkan bahwa kebaikan tersebut yang bisa menghapuskan kesalahan yang selevel dengan kesalahan tersebut, ya. Jadi seandainya kejelekan tersebut, kesalahan tersebut dosa besar, sementara amalan yang ringan, maka tentu tidak, ya, Seimbang Ustaz. Ya. seimbang. Baik. Maka jika amalan yang besar maka menghapuskan dosa-dosa yang kecil, maka yang jelas begitu kondisinya. Tapi bila dosa besar dilakukan, maka yang demikian itu seorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan tersebut, meninggalkannya dan berniat dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Naam. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, maka Allah akan menghapuskan kesalahan kalian dan masuk kalian ke dalam surga yang mulia. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ini perlu menjadi catatan sekali lagi, tidak semua jenis dosa Ustaz ya. Iya, Baik. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmi di Riau, dan kita sudah tersambung kembali Ustaz dengan penelpon ketiga kita. Kali ini dari kawasan Pacitan ada Ibu Rosmini. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini saya menanyakan tentang doa yang bunyinya Allahumma htim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang kami maksud, bolehkah doa seperti ini dibaca ketika setiap sujud? Dan bolehkah dibaca sebelum salam? Juga bolehkah dibaca sesudah sholat? Nah, ya. Ini pertanyaan kami. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmini. Terima kasih kepada Ibu Rosmini ya, Pacitan, yang menanyakan doa yang diutarakan beliau tadi, bolehkah dibaca di waktu sujud atau sebelum salam atau mungkin setelah sholat? Jawabannya diperbolehkan. Tidak ada masalah, karena doa yang mengandung makna kebaikan ya, untuk husnul khatimah, untuk hal-hal yang baik, tidak ada masalah ya, diperbolehkan. Boleh berdoa di waktu sujud, dan juga mungkin sebelum salam, dan juga ya mungkin setelah sholat kalau ingin pun berdoa. Tapi tentu tidak dilazimkan ya, berdoa dalam artian menjadi sebuah tradisi atau ritual setiap sholat harus berdoa, maka tangan atau mungkin secara berjamaah atau diaminkan, tidak seperti itu. Tapi bagi seorang yang ingin berdoa diperbolehkan, tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah, silakan dibaca. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Tapi sambil menantikan penelpon berikutnya, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi dari hamba Allah Ustaz di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, saya ingin bertanya, apakah di hari Jumat ada mandi Jumat dan niatnya seperti ini Ustaz? Dan apakah hal itu juga disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni niatnya adalah nawaitul ghusla lihuduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat mandi untuk sholat pada hari Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu mencuci kedua tangan dengan tanah atau sabun, lalu mencucinya sebelum dimasukkan ke wajan tempat air. Apakah ini disunahkan Ustaz? Ya, terima kasih pada hamba Allah di DKI Jakarta. Barakallahu fiik. Taib, seputar masalah tuntunan ya mandi di hari Jumat, tidak diragukan bahwa disunnahkan tatkala kita ya ingin pergi atau kaum lelaki untuk menghadiri sholat Jumat, untuk membersihkan badannya, ya, bersihkan fisiknya, dan juga memakai pakaian yang rapi dan bersih, ya, dan mandi tentunya. Dan jika seandainya dia itu junub, ya, maka dia harus mandi junub, ya. Adapun jika tidak kondisi junub, maka dia mandi, ya, mandi, bersihkan badan,
Adapun yang diucapkan tadi, apakah niatnya ya nawaitu ghusl li huduri salati al-jumu'ah, saya berniat untuk mandi untuk menghadiri salat Jumat, ya tidak ada tuntunan seperti itu. Ya, terlampau sulit ya. Terlampau ya memaksakan dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Ya, karena niat itu bukan yang dilafazkan. Harus dipahami para pemirsa. Ya, niat itu bukan yang dilafazkan. Usolli salat itu bukan niat. Siapa yang mengatakan niat tidak benar itu. Karena niat itu amalan hati. Ya. Yang dilafazkan itu ya lafaz. Dan juga tidak ada contoh seperti itu. Maka begitu seorang, yaitu hari Jumat, dan mau pergi sholat, dia mandi. Dia telah memiliki niat bahwa ini Jumat disunnahkan untuk mandi. Dan dia mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Ya gitu. Karena kaum lelaki ya wajib menghadiri. Kecuali dalam keadaan musafir atau mungkin kondisi sakit. Begitu. Nah maka tidak perlu ada seperti itu. Karena tidak ada tuntunannya. Sebaik tuntunan petunjuk Nabi SAW. Nah adapun yang kedua tadi adalah mencuci tangan dengan tanah atau sabun lalu mencuci sebelum masukkan ke wajan tempat air. Juga tidak ada tuntunan seperti itu. Sampai pun dalam kondisi dia junub tidak seperti itu. Ya kalau dia mandi mencuci tangan, kemudian berwudu seperti wudu ingatkan sholat, kemudian dia menyiram badannya dan dimulai dari sisi yang sebelah kanan seperti itu. Nah, kemudian mandi. Nah, jadi tidak ada ya harus mencuci tangan dengan tanah, ya kemudian pakai sabun lagi, ya, tidak ada seperti karena dia pada dasarnya tidak dalam keadaan junub. Nah, kecuali dalam keadaan junub itu hanya dia berwudu, mencuci tangannya sebelum masuk ke wajan tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saudara kita di Jakarta Timur ya, hamba Allah tadi ya. Tapi Ustaz, kita sapa penelpon berikutnya dari wilayah Indonesia Timur ya. Ada hamba Allah di Nabire, Papua. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya Ustadz. Apa amalan istri terhadap suami yang telah almarhum agar kesalahan istri kepada suami selama hidup dalam membina rumah tangga bisa diampuni oleh Allah atau Amalan istri kepada suami yang sudah meninggal seperti itu Ibu ya? Ya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya? Ya, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu di Nabire ya, di Papua. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang istri yang telah ya ditinggalkan suami, suami telah meninggal dunia. Ya. Yang terbaik adalah mendoakan ya suami yang telah meninggal. Karena mereka membutuhkan, orang yang telah meninggal membutuhkan ya rahmat Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik adalah mendoakan dalam setiap kondisi dan keadaan ya. Sehingga ya mudah-mudahan demikian dia akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dilapangkan kuburannya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Nah, begitu. Adapun jika seandainya juga dia ingin, kalau dia mungkin ya suami pernah tidak puasa Ramadan disebabkan sakit, belum sempat mengqadha'nya, maka boleh bagi istri untuk mengqadha'nya, menggantikan puasa yang pernah ditinggalkan karena uzur syar'i. Kalau dia ingin bersedekah, ya bersedekah untuk atas nama suaminya, tidak ada masalah, ya itu juga sampai pahalanya. Intinya ya perbanyaklah berdoa untuk ya kebaikan dan rahmat kasih sayang ya yang semoga Allah curahkan kepada ya suami atau mungkin keluarga kita yang meninggal. Nah, semoga mereka ditempatkan oleh Allah di alam kubur, di alam barzah, di tempat yang mulia, dilapangkan kuburannya dan mendapatkan kenikmatan
ya yang merupakan hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi di alam kubur. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Amin. Ustadz, apakah setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh istrinya, mungkin hasil pendidikan oleh suami dulu juga ini menjadi jari suami, Ustadz? Ya, tidak diragukan bahwa bila suami merupakan sebab ya menjadikan atau sebab istri mendapatkan hidayah dan kesolehan ya, berkat ya untuk pertolongan Allah, kemudian setelah itu bimbingan dari suami, maka tidak diragukan solat yang dia lakukan, ya baca Quran yang mungkin sebabkan ya suami yang mengajarkan dia, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang itu merupakan hasil dari pendidikan dan bimbingan dari suaminya, maka tidak diragukan pahala tersebut akan mengalir, karena yang demikian itu berkat dari ya nasihat atau wejangan yang disampaikan suaminya. Nah, demikian. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saudari kita hamba Allah di Napire, Papua. Baik, kita kembali tersambung bersama penelpon ke-5 kita. Di kesempatan kali ini kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Amanah dari Surabaya. Bu Amanah di Surabaya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Tadi yang pertama, apakah seorang perempuan juga ada sunahnya untuk mandi Jumat? Yang kedua, tentang puasa sunnah, kan ada beberapa macam. Selama ini saya mengamalkan semua puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, juga Tabid. Saya amalkan semuanya. Sehingga kadang-kadang 6 hari berturut-turut puasa yang ada kebetulan gatuk antara Senin dan Tabid dan sebagainya itu. Apa boleh diamalkan semua gitu, Ustaz? Itu dalam satu waktu Ibu atau bagaimana? Maksudnya diamalkan semuanya? Mau berurutan. Di minggu saya waktunya puasa Daud. Terus Seninnya kan puasa Senin. Baik. Selasa kan puasa Daud lagi kemarin. Dan besok kan waktunya Tabid. Itu saya amalkan semuanya. Apa boleh Ustaz seperti itu? Baik, puasa sunnah Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Mu'amanah di Surabaya. Ya, terima kasih pada Ibu siapa tadi? Mu'amanah Ustaz. Mu'amanah di Surabaya. Barakallahu fiik. Pertama tentang masalah mandi Jumat bagi juga wanita. Ya, emang sampai pun bagi kaum lelaki, ya, mandi Jumat apakah itu wajib? Tidak sangat dianjurkan, ya. Tapi sampai wajib bila tidak mandi kemudian dia berdosa, tidak seperti itu. Kecuali bila seorang keadaan junub. Dia harusnya mandi, kan tidak akan sah solatnya. Nah, adapun bagi kaum wanita, ya karena memang tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi jika dia ingin ya datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, diperbolehkan. Maka seperti juga kaum lelaki, maka dia juga mandi, bersihkan badan, dan tidak boleh bersolek dan memakai wangian keluar. Karena itu tidak bolehkan bagi wanita keluar rumah. Nah, adapun masalah puasa tadi, ya puasa Daud itu berarti kan puasa sehari buka sehari, terus seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan kemudian tentang Senin Kamis dia puasa, berarti dia Senin puasa misalnya, kemudian berarti Selasa nggak puasa, kemudian Rabu puasa, berarti Kamis nggak puasa. Berarti kalau seandainya puasa Senin, kemudian Selasa nggak puasa, kemudian Rabu puasa, kemudian setelah itu ya Kamis puasa lagi karena puasa Kamis, berarti tidak puasa Daud namanya. Puasa Daud itulah sehari berbuka, ya sehari berpuasa, seperti itu terus menerus. Maka dalam hal ini ya lakukanlah yang mampu kita lakukan. Ya, alhamdulillah bisa puasa Senin Kamis. Kemudian mungkin di pertengahan bulan 13, 14, ya 15 seperti besok 13, kemudian 14, 15. Nah, kemudian ya jika seandainya seorang ingin puasa mengqadha misalnya, ya boleh di selain hari-hari tersebut, tapi tidak boleh niatkan puasa sunnah, tapi puasa mengqadha, puasa wajib. Nah, tapi seperti yang disampaikan tadi tidak tepat dengan cara seperti itu. Nah, karena pada saat puasa, kalau niat puasa Daud berarti sehari berpuasa, sehari berbuka, terus seperti itu. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz.
Berarti harusnya memang dijeda Ustaz ya. Nah. Ada jeda waktu Ustaz. Iya, ya? naam itu. Puasa Nabi kan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, Baik Ustaz. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Ibu Mu'amanah di Surabaya. Kita sudah tersambung ke penelpon ke-6 kita di kesempatan kali ini, ada Bapak Hasan di Pandeglang, Banten. nah. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Hasan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kami makmum sholat. Nah, sedangkan si imam ke sholat isya ini udah 2 rakaat ke tahiyat awal. Kasih berdiri tuh. Ketiga rakaat itu dia tahiyat lagi. Kami rasa baca subhanallah, dia tetap aja duduk. Itu gimana? Apakah Tetap kita, dengan kesalahannya, seperti itu maksudnya Ya. Pak Hasan. iya, apakah kita mengikuti imam aja apa misah itu? Baik, Iya. itu saja pertanyaannya Pak Hasan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Hasan ya atas pertanyaan. Jadi imam yang mungkin sahu begitu ya, lupa, kemudian tasyahud pada rakaat ketiga dia tasyahud lagi gitu ya. Di tasbih diingatkan juga tidak sadar. Ya mungkin bingung juga imamnya, mungkin ya belum terbiasa menghadapi kondisi seperti itu. Karena juga banyak para imam juga yang tidak memahami hukum tentang seputar masalah sujud sahwi tadi. Nah, itu yang mungkin yang kita pahami dari kondisi seperti tadi. Maka jika itu terjadi, ya tetap ikuti imam tadi. Nah, ikuti imam, jangan misahkan diri. Nanti ya begitu dia di rakaat keempat, ya tetap tasyahud terakhir, maka imam tentu harus sujud sahwi sebelum salam. Nah, jika pun tidak melakukan hal itu, maka ya sholatnya sah. Nah, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Lalu setelah sholat keduanya makmum dan imam harus melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Nah, sujud sebelum salam, imamnya sujud sahwi, diikuti juga oleh makmum, kemudian setelah itu baru dia ucapkan salam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Hasan di Pandeglang, Banten tadi. Baik Ustaz, kita kembali terima telepon. Kali ini ada Ummu Zahra di Riau, penelpon ke-7 kita. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Ya, jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Wabarakatuh. nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Oh ya Ustadz, alhamdulillah saya mulai mendapat haid itu di umur lebih kurang 13 atau ke 14 tahun. Dan sejak umur di situ sampai ketika saya sudah menikah, saya tidak pernah membayar hutang-hutang saya. Haid saya itu 6 kali dalam 6 hari dalam sebulan. Dan itu di bulan puasa itu saya tidak pernah membayarnya dulu, mengkodonya. Dan setelah alhamdulillah mendapat ikut pengajian dan telah mengetahui betapa besarnya kalau kita tidak hutang kita itu kalau tidak dibayar, saya mulai membayar dan menghitung semua hutang-hutang puasa saya perkirakan dari umur 13 sampai saya berumur ke 30 atau 40 tahun. Setelah itu saya bayar terus-menerus sampai diperkirakan selama sekian ratus hari. Setelah saya anggap selesai, alhamdulillah. Lalu saya teruskan dengan puasa-puasa sunat, dengan niat puasa sunat Senin Kamis. Apakah hal yang seperti ini setelah benar saya lakukan Ustaz? Baik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hutang puasa Ramadan ini yang Nah, dimaksud, puasa Ustaz. wajib. Nah, ya. Ya, pertama ya terima kasih ya kepada Ummi Zahra di Riau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Tentunya ya meninggalkan puasa wajib itu tidak mengqadha. Ini hal yang jelas suatu kesalahan ya. Ya, suatu kesalahan. Tapi sebagaimana yang diutarakan tadi, dia ibu ya telah sekian tahun ya, dari umur 13 sampai umur 30 tahun, jadi dihitung berapa ketinggalan begitu, kemudian diqadha ya sarba ansur. Ya, para ulama menyebutkan ya secara hukum asal tatkala suatu ibadah ditinggalkan tanpa ada sebab ya, kelalaian, tanpa ada sebab, mungkin dia udzur syar'i atau sakit yang lain, tapi karena kelalaian dia, maka pada dasarnya waktu itu telah berlalu ya, tidak lagi bisa diqadha
Tapi yang disampaikan tadi ya ibu telah menyelesaikannya, dihitung ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima itu semua dan mengampuni kesalahan ya. Tapi puasa yang selanjutnya ya, jika ibu tetap terbiasa berpuasa kemudian ingin melanjutkan puasa sunnah ya, mungkin Senin Kamis atau mungkin ya pertengahan bulan, 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15, tidak ada masalah. Silakan ibu berpuasa, ini amalan yang baik. Tapi ya bukan niat mengganti lagi karena mengqadha ya telah selesai. Kendati ya yang rajih dari ulama ya udah suatu amalan ditinggalkan tanpa ada sebab dan uzur syariah tidak bisa diqadha karena telah berlalu waktunya gitu. Tapi ibu telah menyelesaikan, ya mudah-mudahan itu semua ya menjadi amalan dan diterima oleh Allah dan telah ya memenuhi dan menutupi ya kekurangan atau kewajiban yang ditinggalkan selama ya belasan atau puluhan tahun tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jika meninggalkan karena ketidaktahuan Ustaz. Misalnya ada jemaah yang meninggalkan tidak mengganti karena tidak tahu hukumnya harus diganti. Itu bagaimana Ustaz? Iya, karena ketidaktahuan tadi. Jika seandainya ya ketidaktahuan tadi mungkin ya selang waktu yang mungkin ya setahun 2 tahun dia masih bisa mengingat berapa ketinggalan, maka sebaiknya dia ya bergegas untuk menggantinya. Tapi kalau udah puluhan tahun ya dia tidak bisa menghitung lagi, atau mungkin sholat, seperti sholat juga ya mungkin selama ini tidak sholat, begitu dapat hidayah sholat, apakah diganti? Enggak lagi, waktunya telah berlalu gitu. Sama juga puasa seperti itu juga, karena begitu dalam Ramadan wajib bagi yang mampu, yang tidak sakit, tidak safar berpuasa. Bagi yang haid ya tidak berpuasa tapi mengganti, dan jangan sampai menggantinya setelah datang puasa yang selanjutnya, itu jelas berdosa dia. Nah, berdosa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Bu ya Zahra tadi, dia telah mengganti ya. Mudah-mudahan ya kesalahan dan dosa yang dilakukan karena menunda-nunda sampai ya belasan dan puluhan tahun tadi ya semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jawaban dari Ustaz untuk Ummu Zahra di Riau dan juga pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Baik, kita kembali tersambung Ustaz ke penelpon ke-8 kita dari hamba Allah di Jambi. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya, ini kasusnya waktu itu ada sholat zuhur berjamaah. Terus ada jamaah sebelah saya tidak menyadari apa itu waktu bangkit dari rakaat ketiga, dia tidak bangkit, dia mungkin dapat tasawuf awal atau tasawuf akhir dia. Namun saya perhatikan pas dia tuh akhirnya yang dia nambah waktu sholat sudah selesai, dia nambah lagi. Apa itu sudah betul atau belum Ustaz? Mohon pencerahannya. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya, sebentar. Baik Bapak. Dia tidak bangkit artinya apa? Waktu rakaat ketiga dia tidak bangkit. Dia ada apa? Dia ada tasawuf akhir atau tasawuf awal? Jadi dia karena kami di saf depan, dia pedoman waktu dia sadarnya, waktu kami udah ruku, baru dia tersadar bahwa itu udah rakaat keempat. Padahal sholatnya berjamaah waktu itu Pak ya? Berjamaah. Jadi momennya apa yang harus dia lakukan? Saya perhatikan dia nambah lagi pas udah selesai salam, dia nambah lagi apa itu udah betul apa belum? Ini sholat apa Pak? Sholat maghrib atau sholat isya? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Berjamaah. Jadi berapa rakaat sholatnya? 4 rakaat lah. Iya. Waktu rakaat ketiga dia nggak bangkit. Iya. Nggak tahu apa dia tasawuf akhir apa tasawuf awal, kan aku nggak tahu kan. Saya nggak tahu. Baik. Ya, naam. Taib. Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak di Jambi. Iya. Jika kondisi seperti yang disampaikan tadi, berarti dia kurang rakaatnya. Kemudian setelah imam salam dia menambah kekurangan tadi. Maka insya Allah dengan seperti itu ya sholatnya jadi 4 rakaat dan sah sholatnya, tidak ada masalah. Ya dia sadar dan bahwa dia kekurangan 1 rakaat, kendati imam telah selesai, maka dia setelah imam salam dia menyempurnakan menambah 1 rakaat.
kemudian baru menutupnya ya dengan tasyahud akhir dan salam. Nah, maka sholatnya sah, tidak ada masalah. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Jambi tadi. Tapi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi saat kebersamaan kita. Sambil menantikan penelpon berikutnya, kita akan coba kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dewanfatwa.com. Ustadz, ada pertanyaan dari saudara Ahmad Rifki di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya bacaan sholawat saat tahiyat akhir? Ini merupakan sunnah atau rukun sholat? Syukran Ustaz. Ya, dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan di kalangan para ulama. Bahkan ada juga yang mengatakan itu wajib ya, wajib. Tapi yang banyak yang merojehkan ya bahwa itu sunnah, tapi sangat dianjurkan. Nah, jika dia tidak bersalat, salatnya sah. Nah, tidak sampai membatalkan. Karena ya di tatkala Nabi ya mengajarkan tentang berselawat kepada Nabi SAW atau di waktu tasyahud, beliau mengajarkan dan situ tidak memintakan untuk ya berselawat gitu. Sampai tasyahud asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nah, maka dalam hal ini para ulama ada yang mengatakan itu hal yang wajib, ada yang mengatakan hal yang sunnah tapi sangat dianjurkan. Maka wallahu a'lam dalam hal ini banyak juga merojih itu tidak sampai kepada wajib tapi ya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dibaca di waktu sholat tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ahmad Rifki di Donggala, Sulawesi Tengah. Ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari DKI Jakarta. Mohon maaf, dari daerah istimewa Yogyakarta maksud kami. Dari saudara Zukaica Sahil. Ustadz, apakah ada dalil yang rojih tentang diperbolehkannya memperlama ruku' dengan bertasbih dan berdoa Ustadz? Nah, taib. Di dalam masalah ya memperpanjang, yang memperlama ruku' bahkan juga sujud. Kalau dalam solat ya sunnah, nafilah atau solat mungkin qiyamul lail yang dilakukan seseorang, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nabi SAW solat malamnya ya tidak lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan ditanya bagaimana panjang bacaannya dan juga ya baiknya, ya indahnya salat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi memperpanjang rukuknya, sujudnya. Nah, beliau berzikir, bertasbih pada Allah dan juga berdoa. Jadi tidak ada masalah. Ya, jika itu solat dalam kondisi sendirian. Tapi kalau solat bersama jamaah atau dia menjadi imam, maka tidak diperbolehkan. Dia harus memperhatikan kondisi makmum. Ya, karena ada yang tua, ada yang ya sakit, ada yang mungkin ada kebutuhan dan yang lainnya. Ya, maka dia lihat kondisi makmumnya. Jangan terlampau lama dan jangan sampai ya terlampau pendek kan begitu. Jadi yang sederhana yang biasa diucapkan 3 kali subhanarabbiyal a'la, subhanallahil azim. Kalau pun ditambah dari sujud ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan kita kali ini. Kami sampaikan terima kasih Ustaz atas satu nasihat dan juga ilmu yang antum berikan untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Pemirsa dan juga pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. InsyaAllah Anda bisa simak program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami di antaranya YouTube @fatwa_tv_official, Instagram, Telegram, Facebook dan juga Twitter Anda bisa akses di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa kembali insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah